Bisa jadi ini untuk Partai Gerindra, atau bisa jadi juga ini untuk Partai Nasdem, dan juga bisa jadi ini untuk Partai PSI yang telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari PSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita penonton channel YouTube Musa Minarda Official ini selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, pidato Presiden Joko Widodo pada hari ulang tahun Partai Golkar ke-58 baru lalu yang menyebut agar di dalam memilih capres tidak sembrono. Ini menimbulkan interpretasi yang sangat beragam di tengah-tengah publik. Ada yang mengatakan pidato Presiden Jokowi ini ditujukan untuk Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Tetapi di samping banyak yang mengatakan ini diarahkan untuk Partai Nasdem, tentu tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa ini bukan untuk Partai Nasdem. Alasannya tentu macam-macam. Alasan yang mengatakan ini diarahkan ke Partai Nasdem karena memang Partai Nasdem yang lebih dulu mendeklarasikan capresnya atau bakal capresnya. Tetapi kalau kita lihat juga duluan Partai Gerindra yang mendeklarasikan pencalonan ketumnya sebagai bakal calon presiden, yakni Prabowo Subianto. Bisa jadi ini untuk Partai Gerindra, atau bisa jadi juga ini untuk Partai Nasdem, dan juga bisa jadi ini untuk Partai PSI yang telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari PSI. Jadi kalau kita rentang bisa panjang, bisa meluas. Tetapi bukan tidak punya alasan juga yang mengatakan ini bukan untuk Partai Nasdem. Seperti yang dikatakan Waketum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali, yang ini bukan untuk Partai Nasdem. Karena argumen dari Ahmad Ali cukup kuat juga. Tidak mungkin Presiden Jokowi menganggap pencalonan Nasdem terhadap Anies Baswedan sembrono, karena Presiden Jokowi sendiri yang mencalonkan pertama baik tahun 2014 maupun tahun 2019 adalah Partai Nasdem, dan Pak Jokowi tentu telah tahu benar, telah paham benar dengan proses pencalonan seorang presiden yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Kuat sekali argumennya. Jadi masuk akal sekali kalau apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bukan untuk Partai Nasdem. Bisa jadi ini untuk betul-betul untuk Partai Golkar sendiri, bahwa Golkar yang belum lagi mendeklarasikan capresnya agar tidak sembrono. Pertama tentu lihat mana yang paling besar karnya untuk menang. Kalau memang kan Anies Baswedan yang sangat besar untuk menang, mungkin apa salahnya Golkar mendukung Anies Baswedan. Kalau kan Prabowo Subianto yang paling besar, tentu ada baiknya dipilih atau diputuskan oleh Golkar Prabowo. Atau mungkin juga
Ganjar Pranowo yang lebih besar karena menurut Partai Golkar untuk menang. Demikian juga dengan calon-calon lain. Jadi artinya partai manapun tidak akan ada yang bisa mengintervensinya untuk mencalonkan siapa tokoh yang diputuskan oleh partai tersebut. Sebesar apapun partainya, sekecil apapun partainya. Memberi masukan sih boleh-boleh saja, siapapun boleh. Tetapi yang memutuskan tetap adalah partai. Sebab itulah kedaulatan partai. Dengan demikian, tentang kemana arah pidato Presiden Jokowi, yang jelas pidato Presiden Jokowi tentu mengharapkan semua partai agar tidak sembrono dalam memilih capres atau menentukan capresnya. Semua partai sudah jelas dia ingin tokoh yang diusungnya menang pada Pilpres nanti. Kalau sembrono tentu tidak menang. Dan sekali lagi, seperti yang dikatakan Ahmad Ali, sangat tidak masuk akal kalau Pak Jokowi mengarahkan pidatonya untuk Partai Nasdem. Yang pertama, Partai Nasdem sudah mendeklarasikan capresnya. Yang kedua, Partai Nasdem tidak akan mungkin dikatakan Pak Jokowi sembrono karena dulu dia dari sana. Kalau sembrono pencalonan capres, menurut anggapan Pak Jokowi, ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan, berarti juga sembrono dulu ketika Nasdem mendeklarasikan pencalonan Pak Jokowi. Sudah mungkin Pak Jokowi tidak mau mengatakan pencalonannya dulu oleh Nasdem adalah sembrono. Jadi dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, kita yakin tidak menyasar pada satu partai. Sebab tidak mungkin Pak Jokowi mengatakan itu atau menyasar satu partai. Apalagi Pak Jokowi bukan kader partai itu. Mungkin bisa-bisa saja Pak Jokowi menyampaikan itu kalau dia adalah kader partai tersebut. Atau dia ketua partai tersebut. Kalau petugas partai juga tidak bisa. Apalagi kalau kita perhatikan Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sekarang ini memang sangat-sangat penuh kajian, penuh analisa jika dibandingkan dengan Partai Nasdem ketika mencalonkan Jokowi Widodo tahun 2014 dan 2019. Kenapa dikatakan demikian? Karena Pak Jokowi dulu dicalonkan oleh Partai Nasdem, dia di samping dicalonkan Partai Nasdem, dia juga punya partai penguat tersendiri, yakni dia sebagai kader PDIP. Walaupun dia tidak ketua umum di PDIP, tapi dia kader PDIP. Dia ada penopangnya yang paling kuat. Kalau Anies tidak, dia tidak punya partai. Karenanya pencalonan Anies oleh Partai Nasdem, kita yakin sudah benar-benar melalui penyaringan yang sangat ketat, melalui penjaringan yang sangat ketat, melalui seleksi yang sangat ketat, dan melalui pertimbangan yang sangat ketat, serta melalui analisis tentang untung rugi, menang atau kalahnya, yang sudah sangat jelimet dan sangat dalam analisisnya. Cuma tinggal lagi sekarang, apakah Golkar juga akan mencalonkan Anies? Sebab AMPG yang merupakan organisasi sayap Golkar, kalau kita tidak salah itu, mendukung Anies Baswedan. Jadi kalau
anak mudanya Golkar telah ke Anies, ditambah lagi tokoh-tokoh di dengkot Golkar yang sangat berpengaruh seperti Akbar Tanjung, mantan ketua umum Golkar, dan Yusuf Kala yang juga mantan ketua umum Golkar adalah sudah pasang badan untuk Anies. Kita kira Partai Golkar memang sudah sewajarnya mendukung Anies kalau nanti tidak ingin dikatakan sembrono dalam menentukan capresnya. Namun demikian, sekali lagi tentu ini adalah kedaulatan bagi Partai Golkar. Dia nanti akan memutuskan mana tokoh yang akan didukungnya, yang akan diusungnya untuk capres tahun 2024 nanti. Jadi sekali lagi kita melihat tidak ada sama sekali arah dari pidato presiden itu untuk satu partai, tidak ada. Sekarang coba kita baca berita tentang hal ini. Suara.com memberitakan di bawah judul "Tak merasa disindir, Nasdem _2. Kami tak sembrono tentukan capres. Presiden Jokowi paham tradisi kami." Berita ini tertanggal 23 Oktober 2022 hari Minggu. Suara.com, pernyataan Presiden Jokowi pada HUT ke-58 Partai Golkar terkait deklarasi capres diartikan sebagai bentuk sindiran untuk Partai Nasdem. Tetapi Nasdem menegaskan mereka tidak merasa karena pernyataan tersebut bukan untuk mereka. Waketum DPP Nasdem Ahmad Ali menganggap pernyataan Jokowi agar tidak sembrono menentukan capres tidak ditujukan untuk Nasdem. Pernyataan Pak Jokowi bukan untuk Nasdem, kata Ali dalam keterangan tertulisnya Minggu 23 Oktober 2022. Presiden Jokowi, kata Ahmad Ali, sudah mengetahui dan memahami betul tradisi yang ada di Partai Nasdem dalam mengusung capres maupun calon gubernur. Ali mengatakan Nasdem selalu lebih awal mengumumkan figur yang akan diusung. Tradisi Nasdem tersebut, dikatakan Ali, sudah diketahui dan dipahami oleh Jokowi. Bahkan tradisi tersebut sudah dimulai sejak Partai Nasdem berdiri dan yang dicapreskan adalah Jokowi yang saat itu seorang gubernur, kata Ali. Ali mengatakan bahwa Jokowi juga mengetahui apa saja yang sudah dilakukan Nasdem dalam proses penjaringan nama-nama capres hingga pengumuman capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Jadi kita tidak sembrono karena sudah melalui tahapan dan mekanisme yang sangat panjang, ujar Ali. Sementara itu, terkait keputusan Nasdem memilih Jokowi sebagai pilot yang baru pada Pilpres 2014 dan juga 2019 merupakan keputusan yang tepat untuk Indonesia. Intinya, ditegaskan kembali oleh Ali, pernyataan Jokowi di HUT Partai Golkar bukan diarahkan ke Nasdem. Jadi di sini jelas sekali. Karena Jokowi yang mengusung pertama kali adalah Partai Nasdem. Dan Jokowi dipastikan paham benar bagaimana Partai Nasdem melakukan pertimbangan-pertimbangan, analisa-analisa, penjaringan dan penyaringan terhadap seorang calon. Baru dia dideklarasikan, baru dia diputuskan. Namun demikian, pendapat yang lain tentu juga benar, analisa-analisa. Sebab publik punya hak untuk melakukan analisa, untuk menebak-nebak kemana arah dari pidato presiden ini. Mari sama kita lihat saja ke depan, mana tokoh-tokoh ini nanti yang akan menduduki RI 1 pada Pilpres 2024. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.